Mengapa produk perawatan kulit jauh lebih banyak menyasar konsumen wanita, sedangkan produk olahraga banyak menyasar konsumen pria? Seakan wanita dituntut untuk selalu cantik, dan pria dituntut untuk menjadi kuat. Apakah pria tak butuh merawat tubuh? Dan apakah wanita tak butuh membangun otot? Setiap diri manusia, baik wanita maupun pria, memiliki energi feminin dan maskulin dalam tubuhnya. Energi ini mempengaruhi pola pikir, sikap, tingkah laku, pembuatan keputusan, dan kebiasaan. Ibarat yin dan yang, kedua energi ini perlu dijaga agar tetap seimbang. Namun tetap energi sesuai gender lah yang berada di permukaan. Dalam hubungan romantis antara wanita dan pria, untuk menjaga hubungan yang harmonis dan sehat, pria perlu menjaga energi maskulinnya, sedangkan wanita perlu memaksimalkan energi femininnya. Tujuannya untuk bisa melakukan peran masing-masing dan saling melengkapi. Tapi kenyataannya, banyak pasangan yang tidak berhasil menyeimbangkan energi ini. Apakah kamu salah satunya? Fisiologi manusia. Dulu, di zaman purba, pria memiliki tugas untuk berburu makanan. Dia juga harus menjaga keluarganya dari serangan binatang, memastikan keluarganya aman dari segala ancaman. Sedangkan wanita menjaga rumah, memasak, dan merawat anak. Secara fisiologi, pria rata-rata memiliki massa otot lebih besar, berat badan lebih besar, dan dibekali dengan tubuh yang dominan di atas pinggang. Tubuh mereka siap untuk melakukan pekerjaan berat, membawa beban, dan bahkan untuk bertarung. Naluri mereka adalah untuk menjadi pemburu, pelindung, pencari makan, dan pemberi nafkah. Sedangkan wanita memiliki tubuh yang lebih besar dan kuat di bagian pinggang ke bawah untuk mempersiapkan tubuhnya dalam proses hamil dan melahirkan. Wanita juga memiliki masa haid di mana mereka perlu lebih banyak istirahat. Di zaman berburu, mereka dianggap berbahaya jika keluar rumah karena membawa aroma yang dapat menarik predator berbahaya. Perbedaan juga terjadi pada produksi hormon-hormon yang kemudian mempengaruhi kebutuhan pribadi dan instingnya. Energi maskulin berkaitan dengan sifat agresif, mandiri, kuat, tegas, bebas, tanggung jawab, fokus, dan stabil. Sifat-sifat ini membawa pria untuk berpikir lebih rasional, logis, dan analitis. Sedangkan energi feminin berkaitan dengan sifat pasif, pemeliharaan, kreatif, intuitif, empati, kelembutan, dan kasih sayang. Sehingga membentuk seseorang yang membuat keputusan dengan mengedepankan perasaan dan emosi. Tak ada yang lebih baik dari keduanya. Tak ada pula yang lebih buruk. Keduanya saling mengisi dan saling melengkapi. Seperti misalnya energi maskulin akan secara logis memberikan hukuman tegas pada orang yang salah berdasarkan akibat dari perbuatannya. Sedangkan energi feminin akan menggunakan empati dan perasaan untuk mencari tahu apa alasan orang itu melakukan kesalahan. Bagaimana jika kebutuhan itu tak terpenuhi? Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa wanita sangat suka ke salon, berbelanja, dan memanjakan diri? Sedangkan pria sangat suka kegiatan fisik seperti olahraga, bela diri, hal-hal yang memacu adrenalin, berkompetisi, atau bisa kecanduan bermain game hingga berjam-jam. Ini karena naluri mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memenuhi ego masing-masing. Energi feminin membuat wanita cenderung manja, suka menerima, pasif, ingin diratukan, dilayani, dan dibahagiakan. Mereka akan stres dan batinnya berontak ketika diberikan tugas atau tanggung jawab untuk bekerja, mencari nafkah, atau melakukan pekerjaan fisik yang sifatnya adalah sebagai tuntutan atau kewajiban. Namun berbeda jika itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mengaktualisasikan diri. Seberapapun kemandirian wanita, mereka berharap akan dipenuhi kebutuhannya oleh pria. Sedangkan pendapatan yang bisa dia dapatkan dari aktivitasnya hanya untuk memenuhi keinginannya untuk bersenang-senang dan sebagai bentuk pencapaian kebanggaan diri. Sedangkan energi maskulin, orientasi pencapaian dan kebanggaannya adalah ketika dia berkompetisi, mengejar karir, berbisnis, menjadi pemenang, berkuasa, mengumpulkan banyak uang, memberi nafkah, dan memenuhi tanggung jawab. Hal itu memberikan kebanggaan dan kehormatan bagi mereka. Sometimes men pick fights just for something to do, just to feel something like
the threat of harm, and the possibility of triumph. Terkadang pria berkelahi hanya untuk melakukan sesuatu, hanya untuk merasakan sesuatu seperti ancaman bahaya dan kemungkinan kemenangan. Jack Donovan, The Way of Man. Carl Gustav Jung, seorang psikolog yang juga membahas energi feminin dan maskulin secara psikologi, menyebutkan bahwa setiap pria pasti memiliki entitas internal yang disebut anima, yaitu energi feminin yang terpendam. Dan setiap wanita memiliki animus, yaitu energi maskulin yang terpendam. Wanita yang oleh lingkungannya dipaksa untuk bekerja mencari nafkah atau bertanggung jawab pada keluarga, hidup dalam kekerasan dan terus berkompetisi, akan membuat energi maskulinnya meningkat. Dia akan menjadi keras kepala, agresif, dominan, kurang empati, dan kurang lemah lembut, karena energi femininnya melemah. Kondisi ini membuat mereka akan menjadi pribadi yang menarik pria feminin dalam hubungan romantisnya. Sebaliknya, pria yang dimanjakan, terus disediakan kemudahan, tak pernah berkompetisi, akan melemahkan energi maskulinnya, dan dia akan tertarik pada wanita yang memiliki sifat maskulin. Memang terdengar menjadi seimbang, tapi sayangnya, mereka melawan naluri bawaan yang telah ditetapkan alam. Itu bisa menjadi bom waktu. Wanita yang terbentuk keadaan menjadi maskulin, batinnya akan memberontak, berharap bisa berhenti dan diayomi atau dilindungi. Di sisi lain, pria yang tak sadar menjadi feminin, egonya terluka dan berharap bisa mendapat harga dirinya kembali. Pengabaian, pertengkaran, kekerasan, perselingkuhan rawan terjadi. Keadaan apa yang membuat energi seseorang menjadi tak seimbang? The heaviest burden for a child is the unlived lives of its parents. Beban terberat bagi seorang anak adalah kehidupan orang tuanya yang tidak dijalani. Carl Gustav Jung. Kamu mungkin sudah bisa menebak bahwa ini berawal dari didikan dan contoh dalam keluarga di masa pertumbuhan. Ayah, sebagai sosok contoh yang seharusnya memiliki energi maskulin perlu hadir, menunjukkan perannya dalam melindungi serta menafkahi istri dan anak. Namun pengabaian dan kurangnya tanggung jawab ayah pada keluarga bisa membuat anak merekam persepsi yang salah. Alam bawah sadar anak akan menangkap setiap interaksi dan pola hubungan dalam keluarganya. Maka tak heran jika anak perempuan menjadi lebih maskulin karena melihat ibunya yang berjuang lebih banyak. Sedang anak laki-lakinya lebih feminin karena mendapat contoh bahwa pria tak perlu melindungi dan menafkahi wanita. Sebaliknya, ibu yang terlalu mengatur dan mendominasi peran dalam keluarga dapat membuat suami menjadi terluka harga dirinya. Energi maskulin suami pun terus melemah jika dia tidak dapat mengendalikan istrinya. Apa yang harus dilakukan? Saat mencari pasangan, wanita hanya perlu lebih pasif, jangan agresif, menunggu dan tetap meningkatkan daya tarik. Dengan menjaga kecantikan, kerapian, keanggunan, kelembutan, serta rasa percaya diri. Ini akan membangkitkan energi maskulin pria sebagai pemburu. Mereka ingin menaklukkan, tertantang pada kompetisi dan puas saat berhasil memenangkan hati lawan jenisnya. Sedangkan wanita akan merasa berharga ketika dikejar, diperjuangkan, dilindungi, serta dipenuhi kebutuhannya. Kamu tak perlu memusingkan siapa yang membayar bil di awal kencan. Insting pria secara alami ingin menunjukkan superioritasnya dengan membayar bil. Dia merasa bangga, terhormat, dan berdaya ketika melakukannya. Sedang wanita secara alami akan merasa senang, aman, dihargai, dan diperjuangkan. Tak ada yang dirugikan, tidak ada yang dimanfaatkan. Justru mereka saling menyeimbangkan diri, saling melengkapi. Menyeimbangkan diri. Carl Jung juga mengungkapkan bahwa we are not what happened to us, we are what we choose to become. Aku bukanlah apa yang terjadi padaku, aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi. Ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun energi maskulin atau feminin dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuk kita, tapi tak berarti kita hanya berpasrah dan menerima. Ketika energi yang muncul di permukaan tak sesuai gender, kamu perlu menyembuhkan diri, menyeimbangkan diri, dan memperbaiki diri sebelum kamu mencari pasangan, supaya kamu tak menarik orang yang salah.
Pria harus menjadi lebih aktif, bekerja keras, dan berkompetisi. Menunjukkan kehormatannya dengan kemandirian, kemampuan untuk melindungi dan menafkahi. Maka, kamu akan meningkatkan energi maskulin dalam dirimu. Sedangkan wanita, kamu perlu lebih mencintai dirimu sendiri, merawat diri, lebih pasif, membiarkan dirimu dilindungi. Carilah pasangan yang sebanding, dan kamu yakin dia tak akan merasa tersaingi olehmu. Jangan merendahkan dirimu untuk menyamai pria yang kamu sukai. Biarkan dia yang menyesuaikan diri untuk bisa menggapaimu. Kamu sangat bisa mengejar cita-citamu, meraih pendidikan tinggi, dan bekerja untuk memperoleh rasa puas dan aktualisasi diri. Tapi ingat, kamu melakukannya untuk mengembangkan diri, untuk merasa bahagia, berdaya, dan percaya diri. Bukan untuk membiayai pasanganmu, mendominasi, merasa lebih hebat, tak ingin dikendalikan orang lain, atau bahkan untuk menghindari keterikatan pada lawan jenis. Women should not have to adopt masculine traits in order to succeed. You should be able to stay as a woman and in tune with your femininity and still be equal. Wanita tidak harus mengadopsi sifat-sifat maskulin agar bisa sukses. Anda harus bisa tetap menjadi wanita, selaras dengan sisi feminin Anda, dan tetap setara. Isla Fisher.